Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Ahmad Mujib selaku pengampu mata kuliah ini, yakni Peradaban Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, teman-teman MPAI di Unisula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membedah buku dari seorang filsuf besar di abad 21 sebagai seorang penyair politis, yaitu adalah Muhammad Iqbal, dengan karangannya Kitab Asrarul Khudi. Sebelum masuk pada intinya, sedikit ada biografi singkat tentang Muhammad Iqbal. Namanya adalah Muhammad Iqbal, yang dikenal sebagai seorang penyair, politisi, filsuf besar di abad 20. Lahir di Dasar, Sialkot, Provinsi Punjab, India pada tanggal 22 Februari 1873. Berasal dari leluhurnya dari Kashmir yang telah memeluk Islam 300 tahun sebelumnya. Nah, tetapi dengan kecintaan ilmu yang luar biasa. Dari guru termasyhurnya ini yang bernama Syamsul Ulama Mir Hasan di Sialkot, dia terkesan pada jiwa dan cita-cita keislaman. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dan pendidikan menengah pada tahun 1895, ada niat untuk meneruskan pendidikan tinggi di Lahore, yang bertemu dengan para penyair dalam bahasa Urdu dan Farsi. Kemudian pada tahun 1899 membuahkan sajaknya yang memasyhurkan namanya sebagai penyair yang jaya di masanya, yaitu tentang percakapan seorang anak yatim dan bulan sabit di waktu Idul Fitri. Kemudian pada tahun 1905, atas anjuran gurunya yaitu yang bernama Sir Thomas Arnold, Iqbal meneruskan belajar ke Eropa. Sebelum ke Eropa, dia singgah ke Bombay menziarahi dua penyair besar, yaitu Amir Khusraw dan Ghalib saat singgah di Bombay. Selama studinya di Bombay, di Eropa, ia terkesan pada kenyataan bahwa nasionalisme yang sempit di Eropa itu dan bersifat nafsi-nafsi itu merupakan sebab kesulitan dan ketegangan politik di Eropa. Tetapi di sisi lain, ia takjub dengan orang Eropa yang memiliki semangat tinggi, yang tak pernah puas dan tak pernah putus asa. Kemudian setelah lulus dari sekolah tinggi Cambridge, diperolehnya gelar sarjana di Universitas Jerman di Munich dengan karangannya The Development of Metaphysics in Paris, yang akan dipersembahkan pada gurunya Thomas Arnold. Sebelum kembali ke India, ia mengkritik tajam tentang nasib Eropa dalam sajaknya yang digaungkan, yaitu aduhai penduduk Barat, bumi Allah ini bukanlah warung. Demi emas kencana yang kau sangkakan gemilau itu tidaklah akan bernilai. Kebudayaan akan membunuh diri sendiri oleh kerja tanganmu, dan sangkar yang kau letakkan di dalam rapuh akan jatuh terkulai. Kemudian Iqbal kembali ke India pada tahun 1908 dan menjadi guru besar filsafat dan sastra Inggris di Government College di Lahore. Kemudian ia bangkit dan berkeyakinan menjadi advokat, dan disitulah pematangan ilmunya, nasionalisme, cita keislaman dimulai. Kemudian pada tahun 1915 terbitlah buku Asrarul Khudi, yaitu rahasia-rahasia pribadi yang menjadi keguncangan di kalangan kaum sufi. Kemudian pada tahun 1917 terbit pula buku Rumusul bil Khudi, dan kemudian tahun 1921 diterbitkan buku Khidr Iroh
Dan kemudian pada tahun 1922 diterbitkan buku yang dianggap karangan yang terbaik di masa itu adalah Zabur Ayyam, yang disandingkan dengan karangan kritikus yaitu karangan Dante Davina Commedia. Kemudian karena pengalaman dan pengetahuannya Iqbal pada Al-Quran yang mendalam, ia berpikiran untuk mengarang sebuah karya yaitu yang berjudul Reconstruction of Muslim Jurisprudensi, yaitu pembaharuan kembali cita-cita jurisprudensi Islam. Namun karena kesehatan yang menghalanginya untuk menyelesaikan kerjaan itu, yang dapat diselesaikan hanyalah karangan yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yaitu pembinaan kembali cita keagamaan Islam. Nah, ini penting karena Iqbal menganggap bahwa dalam Islam itu tidak hanya butuh dalil, tidak hanya butuh petunjuk, tapi bagaimana yang lebih menitikberatkan kepada tindakan. Itulah sedikit tentang biografi Iqbal. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan kita, yaitu buku tentang Asrul Khudi. Buku ini hadir karena syairnya Iqbal, atau buku yang mengandung syair-syair ini, syair yang dibentuk adalah gabungan dari tauhid, kemudian agama, tauhid atau agama, kemudian cita, politik, filsafat dan kebudayaan. Bagi Iqbal pada zamannya syair itu telah mengalami pergeseran, yakni hilangnya cita-cita umat Islam. Maka dari itu dalam syair itu Iqbal ingin berpesan untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, bahwa Iqbal ingin menyampaikan kepada dirinya dan untuk meluaskan, menyampaikan kepada umat yang luas. Dalam sajak ini, metode yang disampaikan itu bersifat langsung, ada yang bersifat tak langsung. Nah, falsafah Islamnya ini menjadikan pusat perhatian di mana nilai-nilai kebudayaan Islam hendak digaungkan dalam syair itu untuk mengungkapkan dan menyatakan bahwa pikiran dan perasaan emosi dengan padat yang bertenaga dan berirama. Khudi ini dimaknai sebagai ego. Khudi berasal dari bahasa Farsi dan Urdu yang berarti pribadi atau individualitas. Bentuk kecil dari khuda yang artinya adalah Tuhan. Khudi ini adalah individualitas, merupakan sebuah kesatuan yang real, yang nyata, yang menjadi pusat semua kehidupan. Nah, karena ini penting, kenapa? Karena maju dan mundurnya bangsa itu ditentukan oleh khudi. Bagi Iqbal, khudi ini adalah konsepnya adalah tauhid. Tauhid dan pribadi muslim. Khudi dimaknai sebagai ego, yaitu ego yang menangkap ego besar yaitu Tuhan. Kemudian sebagai wujud action ialah hidup adalah hidup. Hidup adalah pribadi dan pribadi adalah hidup, yaitu jalan untuk mencapai Tuhan dengan hikmah, dengan himah daya yang berkobar-kobar, yang tugasnya menyempurnakan diri pribadi insan yang merdeka, memperkuat iradah, kemauannya, bukan untuk merendahkan dan minta-minta. Pada dasarnya ego itu adalah kesendirian esensi, yaitu sifat yang memimpin karena digerakkan oleh perintah ilahi yang melalui pertimbangan, kehendak, tujuan dan apresiasi. Nah, ego itu kadang-kadang kerjanya disebut dengan pengalaman batin. Pemikiran Iqbal tentang ego itu memiliki tiga tahap, yaitu yang pertama ketika masih di India pada tahun 1901 sampai 1908, bahwasanya Tuhan merupakan suatu keabadian, keindahan, dan keindahan itu menampak pada diri segala sesuatu, pada bintang, kepada matahari, bumi, dan makhluk hidup semuanya. Namun
Tuhan masih bersifat keindahan semata dan keabadian yang berhenti. Kemudian pada tahap yang kedua, pada tahun 1908 sampai 1920, Iqbal mulai berfilsafat rasional, yaitu Tuhan adalah dimaknai sebagai keindahan yang kekal. Pada masa ini pemikiran tentang Tuhan dibimbing oleh Khudi yang dianggap pusat dari cita Tuhan, yaitu adalah ego yang tidak mewujud dalam waktu, tetapi waktu yang merupakan gerakan dari ego itu sendiri, gerakan kehidupan itu sendiri, dan kehidupan adalah Khudi pribadi. Pemikiran tentang intuisi ini sebagai pengetahuan mengenal dan memahami diri yang meningkat pada pemahaman tentang realitas absolut, yaitu Tuhan. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu adalah pendewasaan, bahwasanya Tuhan tidak dimaknai sebagai yang abadi, tetapi Tuhan adalah kreasi, memberikan ilham tentang filsafat. Berurutan dalam Islam adalah amal, yaitu ketika dia sudah mencapai pendewasaan pemikirannya, maka pada akhirnya dia adalah mampu untuk beramal, untuk menjadikan sesuatu, bukan melihat sesuatu tapi menjadikan sesuatu. Kemudian sifat dasar ego itu kebebasan dan kreatif. Dua hal ini disebabkan karena ada dua hal, yaitu berakhirnya risalah dan kemudian konsep ijtihad. Risalah yang berhenti ini menjadikan ijtihad, karena dunia tidak berhenti, dunia pasti ada evolusi, ada pergerakan, ada perubahan. Maka dunia ini membutuhkan orang-orang yang mampu untuk merubah dunia. Nah, dengan kebebasannya untuk berijtihad, ijtihad untuk bebas, dan bebas untuk berijtihad. Kita tidak mampu berbuat kreatif tanpa kebebasan, dan bebas pun tidak bisa untuk berkreatif. Dalam filsafat Iqbal, ego itu dimaknai sebagai kehidupan yang terletak pada sikap kehendak yang tergantung pada tindakan, harapan, dan hasrat, yaitu sebagai realitas yang nyata menentukan martabat dalam kurun waktu. Filsafat Khudinya bagi Iqbal adalah pribadi yang berangkat dari pikiran Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana dalam hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, tumbuhkanlah dalam jiwamu, dalam dirimu sifat-sifat Tuhan. Maka kita mengetahui semua sifat dan nama Tuhan, kemudian kita menuju Tuhan, bergerak untuk menuju Tuhan. Bukan Tuhan menghabisi kita, tetapi kita berusaha untuk menuju Tuhan. Seperti dalam gambarannya, burulah aku, kata Tuhan, burulah aku, maka aku akan menjamkan dirimu apa yang kau butuhkan. Kemudian ada hal-hal yang memperkuat Khudi, yaitu memperkuat kepribadian. Di antaranya adalah yang pertama isqa, mahabbat, cinta kasih. Kemudian ada fakr, ada keberanian, ada sikap toleransi, kemudian ada kasbil halal, kemudian mengerjakan kerja kreatif dan asli. Yang pertama adalah isqa. Apa itu isqa? Isqa adalah cinta kasih, yaitu rahimnya Allah, yaitu tinjauan dari Tuhan, yaitu kasih sayang yang tak terbatas yang dilimpahkan pada insan, baik itu belum usaha maupun sudah usaha. Kemudian umat Islam kembali menumbuhkan ruh dan semangat muslim yang lain menjadi tangan dan lidah Tuhan. Nah, cinta ini dimaknai sebagai amal soleh, kasih sayang Allah kepada kita,
kemudian ditumbuhkan ruhnya, semangatnya untuk menuju pada Tuhan. Selanjutnya ada fakir. Fakir yaitu dimaknai sebagai menggali. Para sufi juga, di dalam sufi, fakir itu merupakan memberikan kebaikan kepada orang lain, baik itu orang yang rendah derajatnya atau orang yang tinggi sekalipun, pada hewan, pada binatang. Nah, ya ini apa? Memberikan kebaikan, bekerja keras, membanting tulang untuk kebaikan dan keselamatan dunia, dan tak mengharapkan imbalan jasa ataupun upah. Kemudian ada keberanian. Nah, ini dimaknai sebagai keberanian yang ditujukan kepada ketika seseorang itu tidak mau kehilangan imannya dan keyakinannya tentang ukurannya terhadap nilai dan mata kehidupan, meskipun keadaan dunia itu adalah kus dan mencemooh. Nah, Iqbal maknai sebagai keberanian itu adalah mantapnya iman, keyakinan dalam hatinya, dalam dirinya untuk membela kebenaran sekalipun dicemooh terhadap lawan maupun kawan. Nah, keberanian ini adalah yang digaungkan adalah suatu hidup bahagia yang tidak mengacuhkan segala macam kekuasaan yang hendak membinasakan. Kemudian ada toleransi, yaitu tenggang rasa, bahwasanya asas yang memupuk tenggang rasa atau memelihara ego adalah menghormati ego diri sendiri dan orang lain, yaitu the reconstruction of religious thought in Islam, yaitu dimaknai sebagai keyakinan pada nilai agama Islam yang dianutnya, bersikap menghormati paham agama lain. Kemudian ada kasbul halal, yaitu adalah hidup dan usaha dengan nafkah yang sah, memperoleh cita dan pikiran semata-mata oleh usaha dan tenaganya sendiri yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini penting karena bertujuan untuk menjadikan kita sebagai orang yang tenang. Contohnya, kucing saja seadanya dia mencuri makanan, dia akan tidak tenang. Nah, seadanya kucing itu diberi makanan, maka dia akan tenang. Begitu pun manusia, seadanya kita berusaha dengan nafkah sendiri, maka itu akan menjadikan kita tenang. Kemudian ada lagi mengerjakan ciptaan yang kreatif dan asli. Yang membedakan orang beriman dan tidak beriman adalah menumbuhkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya, yaitu iradah bagi Iqbal sebagai kumpulan suatu cita dan amal perbuatan yang dapat mewujudkan sesuatu, yaitu kemauan usahanya sekuat tenaga yang menyempurnakan keinginan sifat kreatif dalam insan, meningkatkan ke taraf ilahi. Itulah 6 hal yang menguatkan ego atau khudi. Ada pula ada yang hal-hal yang mempengaruhi, yang melemahkan khudi, yaitu ada 4. Kalau yang menguatkan ada 6, yang melemahkan ada 4. Yaitu apa? Yaitu adalah takut, kemudian meminta-minta, perbudakan, dan sombong. Takut ini dimaknai sebagai takut pada hal-hal yang mengenai zaman silam dan zaman yang akan datang, yang sangat ditentang dalam Islam. Dalam sajaknya, kenapakah sungai hatimu tidak banjir melimpah, dan kenapa khudi ini tidak penjelmaan muslim sejati? Apa gunanya berkeluh kesah tentang takdir maha kuasa? Jadilah sendiri hai umat pencipta takdirmu. Jadi kembali ini memberikan semangat pada kita untuk menciptakan takdir sendiri. Meskipun takdir Tuhan adalah yang mutlak, tetapi dengan keyakinannya, dengan khudinya, dengan kekuatan batinnya, takdir itu akan bisa dibentuk. Selanjutnya ada hal yang melemahkan khudi, yaitu meminta-minta. Meminta-minta, semua orang kaya, semua orang yang berfoya-foya itu adalah sebagai peminta-minta. Segala usaha yang diperoleh dari orang tua itu sebagai peminta-minta, maka itu merupakan suatu kelemahan atau sebagai aib bagi Iqbal.
Selanjutnya ada takut. Yaitu ada perbudakan. Perbudakan yang meruntuhkan moral, perbudakan yang menurunkan pada taraf yang rendah, merusak watak tabiat seorang untuk melenyapkan semangat bukan hanya pada ekonomi tetapi pada lapangan cita dan rohaninya. Jadi perbudakan itu adalah suatu hal aib yang dapat melemahkan khudi. Kemudian yang terakhir adalah sombong. Sombong atau nasab parasit, yaitu membanggakan keturunan. Itu merupakan adalah aib bagi Iqbal. Pada sajaknya yang berbunyi, menyombongkan nenek moyang suatu kesalahan yang luar biasa. Leluhur hanyalah mengenai tubuh, dan tubuh bersifat fana. Milad kita berlainan dasarnya. Rahasianya terpendam dalam hati sanubari kita, yaitu adalah takwa. Yaitu sombongan itu akan menjadikan melemahkan khudi kecuali dengan ketakwaan. Ego sendiri itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Adalah memberi batasan tentang dirinya yang tegas untuk menjadikan sesuatu, bukan melihat tetapi menuju sesuatu, menuju perubahan. Bukan melihat realita tetapi menciptakan realita. Nah, ego dalam tujuan politik yaitu sebagai dinamisme Islam, dan kemudian tujuan dalam tasawuf yaitu menyebabkan terbukanya hijab dalam aktualisasi diri pada Tuhan dan manusia. Setelah semua telah dilalui, yaitu antara yang menguatkan ego dan melemahkan ego, tetapi ego itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri dalam tatanan masyarakat kecuali ego itu berbaur bersama-sama masyarakat. Sebaik apapun ego, sebagus apapun orang itu, misalkan ia adalah sebagai Superman sekalipun atau superhero, dia tidak akan mampu untuk menciptakan masyarakat yang diidamkan kecuali dia akan bersatu padu bersama-sama berbaur dengan masyarakat yang lain. Ada 3 tahapan untuk mencapai pencapaian kesempurnaan ego. Tidak lain adalah ketaatan terhadap ilahi. Nah, ini penting karena ego itu merupakan perintah dari ilahi. Kemudian penguasaan diri, bahwasanya ego itu akan sadar bahwa mengetahui kelemahan dan menjaga dirinya, menjaga dari hal-hal yang merusak. Kemudian pencapaian yang terakhir adalah perwakilan ilahi, yaitu khalifatullah, yaitu dalam kehidupan manusia pikiran dan amal, insting dan akal menjadi satu yang menjadi keselarasan dan keseimbangan. Sebagai individu manusia yang unik, penciptaan adalah yang terus menerus dengan semangat dan meningkatkan, bergerak ke depan, menciptakan perubahan, mencapai kemajuan. Tetapi ego itu tidak mampu hidup sendiri. Sebagus apapun ego seorang itu, baik itu adalah superhero, dia tidak akan mampu kecuali dengan membaur bersama yang lain dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang didapat oleh Iqbal itu ada beberapa hal yang menjadikan insan kamil, yaitu harus adanya tauhid, kemudian adanya iman, kemudian adanya undang-undang, dan kemudian diperkuat dengan keibuan dan keluarga. Baru nanti akan terbentuk sebagai insan kamil. Apa itu? Yaitu harus bekerja sama serapat-rapatnya dan pribadi yang lain akan mewujudkan kerajaan ilahi di dunia ini. Tak akan terwujud potensi dan kesanggupan yang tinggi, melainkan mewujudkan dirinya dalam satu tujuan sosial. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya ihsan kamil itu yaitu meliputi ekonomi,
politik, sosial, kesenian dan kebudayaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu tenaga dan ruhnya Islam itu bukan terletak pada pedang tetapi dalam cita dan tablignya. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pesan terakhir oleh Iqbal, yaitu hati-hatilah, ingatlah selalu nilaimu berharga, mahalnya dirimu sebagai manusia. Gunakan semua kekuatanmu untuk mewujudkan dirimu yang sangat berharga ini. Buatlah ciptaan samudera. Janganlah meminta dari cahaya rembulan, tetapi pancarkanlah cahaya dirimu sendiri.